Kampar Utara yang memuliakan, yang menghormati, yang mencintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan curahan nikmat, rahmat dan karunia yang membuat kita senantiasa berada di atas petunjuknya. Mudah-mudahan dengan senantiasa berada di majelis ilmu, maka iman kita senantiasa terjaga, karena ia adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya, dengan pengajarannya, serta contoh teladan yang disebarkannya. Kita alhamdulillah mengetahui mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang berpahala, mana yang menimbulkan dosa, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Oleh itu kita patut berterima kasih, mengingat dan menyebut jasa-jasa dan kebaikannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita merasa menghargai segala ajarannya, sehingga kita mencari, mempelajari, mendalami, memahami, mengamalkan, kemudian menyebarkannya. Bahkan sabar ketika kita misal diuji oleh Allah SWT di saat kita mendakwahkan ajaran Nabi SAW, harus menghadapi berbagai tekanan maupun tentangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, selawat dan salam bersambung kepada keluarganya, anak istri, cucu dan keturunannya, para sahabat yang sentiasa setia mengikuti, menemani, membela, mendakwahi dan menyebarkan ajarannya, serta para tabi'in, sehingga sampai pula kepada kita. Subhanallah, tak terbayang dulu sampai Islam ke Mojalai, ke Daik lalu, sampai ke Muntiang lalu sih kok, Kalimuntiang. Nah, sampai Islam kau main. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni saya la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wa nahar. Ketika dipersempit dakwahnya oleh orang-orang Mekah, ya kalau ada kini orang mantin-mantin pengajian sana mau ulang kau jawab Abu Jahal, Abu Lahab dahulu Nabi dihentikan kajian oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kini ada mantin kajian kan, melarang membuat musaji, melarang orang untuk mengaji Kitabullah dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama je Abu. Itu dulu kerjain. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam dilarang ngaji di Masjidil Haram, padahal dah tua dah luar bangun. Tiba kayaknya ndak boleh dakwah situ lah. Apa sebab pengurus Abu Lahab, Abu Jahal. Subhanallah. Apa kata Nabi di saat seperti itu tuh? Wallahi demi Allah, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Demi Allah, urusan agama ini akan menyebar kemanapun ada di situ siangnya malam. Adik daikku ada siangnya malam sampai agama Islam. Bi izzi azizin atau bi dhilli dhalil, baik dengan
kehormatan orang terhormat atau dihinakan orang yang hina. Mudah-mudahan kita termasuk yang terhormat karena kita menghormati dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang terhina karena menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu bersyukur kita ketika mengenalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapang hati kita, senang jiwa kita, ingin selalu kita ditambah dan ditambah. Kenapa? Ini perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang notabene adalah dari Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, selesai betul syarat-syarat betul? Alun kan? Siapa yang tentu? Yang terakhir apa sebutang? Tekan yang terakhir butangnya. Siapa nak hafal? Nak dapat dia kemenakan tu semua mak kan? Mama jatuh jalan. Wak bejalan dia mama jauh ya. Kamu yang mama nolong jauh cepat. Tagaknya, kamu. Kami capek. Ditolong dek mama ke? Nah, masya Allah. Jadi terakhir kaji tentang apa? Tentang masuk waktu salat ya, syarat sah salat ya. Barakallahu fiik. Tekan nanya. Ini mama semua mak jawab lah. Ini mama ada? Dah tua dah? Ini dah tua? Nah, mama awak je senang. Tahu suka dia bagi mama kami tu mama deno kami coba. Bila masuk ke tubuh gai? Bila masuk ke tubuh gai? Bila? Cakok. Cakok. Ya. Nanti lalu sudah masuk ke tugai tabanam. Tabanam mutai. Yalah, silakan. Masya Allah. Siapa nama? Mahidin? Bukan itu dah tu rumah. Yalah. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Terakhir kemarin tentang sahnya salat bila dilakukan pada waktunya. Lah masuk waktu. Kalau alun tak sah. Demikian pula seluruh amalan yang ditentukan waktunya. Kalau ditentukan waktu dibuat di luar itu boleh ya? Dah selesai itu kemarin. Yang ke berapa lagi? Yang ke-8. Apakah yang ke-8? Ada tentu kalian? Jamil. Yang ke-8. Kanang gitu ya. Baik, yang ke-8 adalah istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Siapa tentu? Jebaji ke kiblat awak ke mana? Yang satu itu tengah tangan. Mana? Kaabah. Kami. Masya Allah. Kaabah. Kami. Di mana Kaabah itu diam? Di Makkah. Kau nak pergi Makkah? Boyang pergi Makkah capek. Begini biji. Kau untuk pergi Makkah ya? Ya. Baik. Jadi Makkah, Kaabah adalah kiblat kita adalah Al-Ka'batul Musyarrafah. Al-Ka'batul Musyarrafah. Ada tiga lah. Siapa ngomong? Ini juang. Baik. Tadi Ka'bah kiblat umat Islam. Iya. Berapa kali wajib menghadap kiblat dalam saya semalam?
5. Mantap kami. Mantap tu. 5 kali. Bila-bila? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Masya Allah, mumtaz. Siapa nama? Haji Agil. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik. Itu nak wujud je dah lah. Pandang dia tu. Baik. 5 kali menghadap kiblat syai semalam. Tentu dalam jumlah rakaat sodornya. Lain? Jangan main. Masya Allah. Masya Allah. Siapa nama? Muhammad Al-Fatih. Panglima Muhammad Al-Fatih. Fatahallahu alaik. Kalau subuh berapa rakaat sang? 2. Mantap. Kalau mugai 3. Mumtaz. Masya Allah. Subuh sudah. Zuhur apa? 4. Masya Allah. Asal 4. Tak 5. Ya iyalah. Isya 4. Mantap. Itu yang tahuinya. Kajang? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Siapa tahu Muhammad Al-Fatih ya? Masya Allah. Hayakumullah. Aduh, salah. Nah, kita lanjutkan dulu. Sabar dulu. Ikut gak kadang apa kita? Enggak ada pertanyaan. Ini kadang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan syarat sah salat kita. Nah, siapa yang salat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah salatnya. Apa dasarnya? Itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatran masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu dalam salat, maksudnya ke arah Masjidil Haram. Ini ayat ma'asyarul muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi diperintahkan Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Dabe? Orang? Palestina. Mumtaz kami. Masya Allah. Baitul Maqdis letak di Palestina. Masya Allah. Siapa nama? Azka? Isrul Hakim. Masya Allah. Mubarak. Cukupnya? Alhamdulillah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul musliman dirahmati Allah SWT, di Palestina. Baitul Maqdis di Palestina. Nabi pernah singgah di Baitul Maqdis di Palestina itu. Bila ke iya? Tentu? Tentu? Masjidil Aqsa. Nabi pernah singgah di Masjidil Aqsa. Bilanya singgah situ? Mantap. Malam Isra dan Mi'raj kami. La tabayuta. Ada setelah. Masya Allah. Siapa nama? Jani. Jani apa? Muhammad Jali. Yes. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah, hayakallah, barakallahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW awal hijrah ke Madinah masih menghadap Baitul Maqdis di Palestina, yang juga dikenal dengan Masra Rasulullah SAW, tempat Isra'nya Nabi SAW. Semoga Allah SWT
bebaskan dari cengkraman Yahudi yang zalim. Yang kini dikuasai secara teritorial oleh orang-orang ya Yahudi. Sebab umat Islam hari ini dalam keadaan lemah sekali. Umat Islam hari ini dalam keadaan sangat lemah. Apa dia lama? Tentu sebabnya apa dia lama? Ini letak di belakang mengikutawi. Kalau mengikut pun ada di depan, mengekor kepada umat yang lain. Seperti kata Nabi SAW, kalian akan mengikut umat-umat sebelum kalian. Nah, kalau demikian, yang namanya maaf, ikut selalu di belakang. Ini paling pendek kalau dua-dua. Iya kan? Nanti mau makan boleh mulia dah. Kan ya? Nah, tak sabu-sabu itu orang nyancak dah. Pasti nyancak dan di depan. Padahal nampak duduk pendek bekerja dan di belakang. Nah, bila tentu nak kuat, bila berani tampil di depan dengan apa? Dengan apa Allah mengangkat umat ini dulu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu menghidupkan Al-Quran, menghidupkan Sunnah Nabi, tidak boleh nyimpang daripadanya. Sebab menyimpang itu buat kita berselisih. Kalau buat paham siang-siang, tidak kamu ikut Nabi pasti akan bantah. Apa sebab? Nyadain tentu punya dan nancak nyaji, tentu nyaji nancak. Akan itu boleh buat tengok cenda pun punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lamunya orang kedua, insyaallah aman dan damai. Tapi kalau tidak tetap bertahan, tetaplah umat ini akan lemah terus. Ini mau membantah sasanang-sanang wadu, ya. Orang yang sedang tidak akur sangat mudah untuk diatur, kan ya? Mudah untuk diadu-adu. Makanya uang selalu berusaha umat Islam itu tidak bersatu. Umat Islam tidak bersatu. Artinya disuruh umat Islam sekolah ke uang tidak Islam. Sebab mereka ahli untuk memecah belah umat Islam. Belajar iman ke uang tidak beriman. Contoh apa pulang? Belajar Islam ke tidak uang Islam. Sang belajar ke orang Islamnya tidak jauh lagi Islamnya, apalagi yang belajar Islam kepada yang tidak Islam. Belajar iman pada orang tidak beriman begitu juga. Oleh itu kita harus kembali belajar Islam kepada orang ulama-ulama Islam. Belajar iman kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang bukan Islam. Nah, ketika Nabi SAW sampai di Madinah selama 16 bulan lamanya masih tetap menghadap Baitul Maqdis atas perintah Allah. Berarti waktu itu sah tak salat Nabi? Sah salat kaum muslimin? Sah. Waktu itu uang Yahudi kan ada di Madinah. Nengok Nabi menghadap Baitul Maqdis, kesempatan bagi mereka untuk mengganggu, membuat kaum muslimin yang baru-baru ragu. Itu nampak samunya kamu ikut kami, ikut inyornya. Artinya apa? Mereka ingin supaya orang tidak terfokus pada Nabi Muhammad SAW. Dan dakwah seperti ini ada juga sekarang nih. Orang mengatakan Yahudi, Nasrani, Islam sama. Kita katakan tidak sama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi agamanya dan bukan orang Nasrani agamanya, tetapi dia muslim, hanif fan yang bertauhid,
wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah menyekutukan Allah. Yahudi menyekutukan Allah, Nasrani menyekutukan Allah. Maka Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walaupun Ibrahim adalah ayah atau nenek moyangnya orang Yahudi, nenek moyangnya Bani Israel, dan nenek moyangnya orang-orang Arab. Jelas ya? Cuman walaupun nenek moyangnya beriman, keturunannya belum tentu semuanya beriman. Jelas ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi paling mulia, tetapi pamannya Abu Lahab yang paling terlaknat pula. Jadi tidak ada hubungan asal nasabnya keturunan nabi lalu seperti nabi, tidak. Ada yang seperti nabi, ada yang tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal, kan ada yang bertanya, asal Habib masuk surga Ustaz? Tidak. Asal Habib masuk surga? Hah? Tahu Habibnya? Kan istilah di Indonesia Habib itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal Habib masuk surga? Tidak. Kalau asal Habib masuk surga, Abu Talib masuk surga, Abu Lahab masuk surga, paling dekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena mereka tak mengikut Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada jaminan. Makanya tidak seluruh Habib mesti lurus, tapi kalau lurus kita wajib hormat kepadanya dua kali, karena dia keturunan Nabi dan karena dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, karena Nabi katakan man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalannya buat dia lambat, nasabnya tidak membuat dia cepat. Jelas? Jadi kita tidak terini dengan hanya sekedar nasab. Nasab itu boleh anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, masuk surga, ayahnya Nabi itu. Awak kan anak Nabi Adam gitu. Adonan tangkau, adonan bilu, adonan tentong. Abdi Baswala enggak? Tangkau, bilu, tentong. Engkau muslimin dan muslimat. Itu acuin apa enggak juga lah ya? Enggak ya? Berarti tidak. Wah, ambillah dong. Kau muslimin dan muslimat. Jadi diganggu oleh orang-orang Yahudi, seolah-olah Nabi mencontek agama mereka. Yang lemah-lemah terpengaruh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tiap hari menengadah ke atas, memohon kepada yang di atas, ya, supaya kiblat ini dikembalikan ke yang asalnya. Sebab asalnya kiblat adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan linnas fi ayatun. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk dihadap dalam beribadah adalah yang terletak di Bakkah. Tentu Bakkah tentunya. Bakkah tentu tompek Ka'bah itu Bakkah namanya. Sedangkan kotanya Makkah namanya. Jelas? Ya, misalnya iko kampung kau ada mujalai wakati boya itu ada tompek ketek apa nama misalnya? Hah? Iko apa nama? Tamilia. Di mana Tamilia orang? Kampung Bau Tamilia nama? Tamilia. Sewajilah sampai lagi umat kan. Nah, misalnya. Jadi Bakkah itu di dalam Makkah. Bakkah itu di dalam Makkah. Makanya disebutlah Ka'bah itu di Bakkah, di Bakkah. Jelas? Jadi rumah pertama untuk beribadah jadikan kiblat adalah yang terletak di Bakkah, atau disebut Makkah juga boleh, disebut Bakkah adalah tempat yang kecil itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia.
Alhamdulillah, lalu Allah turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami senantiasa memperhatikan engkau, senantiasa membolak-balikkan pandangan ke atas, maka bergembiralah, kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau inginkan. Karena kiblat yang asal memang itu, Nabi ingin dikembalikan ke yang asal supaya tidak terganggu oleh Yahudi dan Nasrani. Sama kiblat ikut kita, dia katanya. Sama sekarang kita sering diganggu oleh orang-orang yang tidak paham agama dengan menyamakan Yahudi dengan Nasrani dengan Islam. Dicari ayat-ayat yang kadang-kadang mutasyabihat, dipotong-potong lalu diselewengkan pemahamannya. Nah, itu kan Islam dengan Kristen sama. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang tidak belajar agama akan mudah tertipu. Oh, kalau gitu Islam dan Kristen sama, betul saudara, apa dia bantah juga ini kan. Kalau gitu siapa kalau hari Natal mau pergi ke gereja. Nampak lo mulia bersahabat mereka, ini lo khatib dia pun gereja do. Kan ada kiai khutbah di, ada profesor bangga nyabuin dan kodon khutbah di gereja le kodon di mosaji nya. Memang mati angku di gereja ndak di mosaji lah, cuman namo lah langsung banamo Islam. Kok misal kok namanya ada di nomornya Muhammad, kan ada yang murtad nama Saifuddin potong, Haji Pudin, Saifuddin Ibrahim nama. Jadi nama jenah pula nama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, asal bahasa Arab lebat lah, so ibad Islam enggak. Induk munafik di Madinah ada siapa nomor dulu? Induk kaum munafikin di Madinah, siapa tentu? Induk angkang kaum munafik di Madinah, siapa nomor dulu? Ajidullah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah nama dah betulnya lainnya. Nah, hamba Allah nama pembuat gerakan menyimpang Islam yang termasuk pertama pendiri aliran Syiah, siapa nama? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah aja nama. Jadi bukan asal nama Abdullah harus diikuti dah. Ya, nama tidak menyucikan orang. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi yang dilihat adalah di mana dia memakai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, lalu Allah katakan, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram. Maka hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Sejak itu bergembiralah Nabi SAW karena kembali ke kiblat yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibangun oleh Nabi Ismail, ya kan? Jadi kan kembali ke kiblat yang asal. Alhamdulillah dengan demikian terelak pulalah cemooh atau keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam. Masa Nabi kah mengikuti agama Yahudi. Nauzubillah. Alhamdulillah. Tapi ada pula keraguan sudah itu. Tu bapa sejak salat wa nolaganya. Ya. Kenapa kan tak menghadap ke Baitullah? Nya sama gini penonton. Ketika kita misalnya biasa mengerjakan suatu amalan, ternyata awak tengok dalil keliru rupanya, pasti dalam hati akan terbersit, tu apa cara amalan kami nolak? Kayak itu tak?
amalan kami Assalamualaikum tak tetap modal Allah Ta'ala salat guru-guru kami tak tetap ilmu buaya kan itu ya tak ianya itu wajar biasa, makanya orang akan merasa enggan itu, orang akan menerima. Lalu Allah SWT menurunkan lagi ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ulama tafsir menyebut iman di sini maksudnya adalah salat sebelum menghadap ke Ka'bah tetap diterima. Apa sebab? Karena itu perintah Allah. Tapi kalau bukan perintah Allah, ya tidak diterima. Karena itu perintah Allah, maka hak di zamannya. Oleh sebab itu Imam kita Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah menyebutkan fakana istiqbalul baitil maqdisi fi zamanihi haqqan atau haqqan fi zamanihi, maka menghadap ke Baitul Maqdis pada zaman diperintahkan ke situ adalah hak, benar. Thumma nusikha, kemudian dinasakh bi qiblati al-Ka'bah, kemudian dinasakh dengan kiblat menghadap Ka'bah. Fakana istiqbalul Ka'bati haqqan fi hinihi, dan setelah itu yang hak adalah menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Baik, ma'asyarul kiram. Jadi bagi orang yang nak salat wajib untuk menghadap kiblat. Nah, bagaimana dengan orang yang berada di tempat yang tidak dia ketahui mana arah kiblat? Tak tentu arah kiblat. Sebab dulu, ini pembahasan ini, dulu orang ke berjalan jauh-jauh, ya, 3 hari berjalan tak mau semua uang. Kalau 3 hari Allah masuk mau uang. Tapi bertanya kalau dulu tak, kalau di padang Sahara itu berjalan, kalau gini naik motor ya nyetirnya berjam-jam tidak mau rumah mau uang. Berjam-jam di jalan tol loh, tidak ada uang. Tentu ketika mereka sampai suatu tempat, mereka tidak tahu arah kiblat. Nah, bagaimana caranya mereka menentukan arah kiblat? Tentu yang pertama, seseorang sebelum sholat wajib hukumnya memastikan kiblat. Di mana kiblat? Makanya timbullah dulu ide kaum muslimin di mana masjid itu dibuat apa nama itu? Dibuat mihrab, supaya setiap orang masuk ke masjid langsung tentu kiblat ke mana. Kalau sampai tidak ada mihrab, bagaimana masjid di awal-awal Islam dulu, orang tidak tahu mana kiblat. Dia datang sodoh, datang ke kanan. Nah, tapi setelah dibuat mihrab, maka apa namanya? Maka diketahui di mana arah kiblat, khususnya bagi orang asing. Ya, misalnya orang lalu, tak orang mana misalnya, tiba-tiba tak pakai pelajik kami di masjid tidak ada uang, ya lu salat lah. Nak tanya ke uang, maluan tak habis kita. Ya salah-salah toko pintu, toko kalau ada uang mana? Tapi ketika dia tengok masjid ada arah kiblatnya, maka mereka dengan mudah tanpa bertanya pun tahu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila kita sudah yakin itu kiblat, karena tidak ada tempat bertanya, dengan berbagai cara kita sudah ketahui. Kalau gini kan sudah ada kompas arah kiblat, ya. Iko mau bunuh di tempat yang ada sinyal, tapi ada sinyal jalannya. Anda boleh coba ya, jalannya saya. Kalau tidak ada sinyal, itu ketika lihat ada baterai, kalau ada baterai, tidak ada. Ya, kalau LED kan bisa pakai HP, pakai map Google. Tapi kalau enggak, nah bagaimana caranya? Ya kita pertama harus menghabiskan usaha dulu, harus dicari betul. Bertanya atau melihat matahari. Nah, matahari kalau enggak ada. Malam misalnya
Tengok bintang tak biar ada cara. Tentu cara nanti ada apa dengan bintang kan tak ada kan? Kalau anda tentu awaknya kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Hanya berijtihad. Aso kamai. Mulai salat. Tengah salat di kesau doang. Di kesaunya? Di sabun doang. Kiblat tak sikar conya kan? Kalau ada itu ikuti, karena dia pasti punya ilmunya. Artinya apa? Di saat orang sholat awalnya dia yakin itu kiblat, tapi sudah tidak usahakan tadi ya, diusahakan. Tiba-tiba ternyata kiblatnya salah. Lalu ada yang menunjukkan, baik dengan mengatakan, Syekh, kiblat tak di situ, Ustaz, kiblat tak di situ, atau inya sendiri memutau badan kita, maka ikuti itu. Karena dia pasti orangnya sudah tahu. Tapi kalau lah nampak dia pakai apa tadi, ada kiblat tu semuanya dia pakai saja nama. Makanya itu di saat kita tidak tahu tadi. Nah, apakah dibatalkan solat lalu tukar kiblat? Tidak. Tetap tidak dibatalkan. Di mana dalilnya? Sebab ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu dalam salat ke arah Masjidil Haram, datang utusan Nabi SAW ke Masjid Quba. Orang-orang di Masjid Quba sedang salat subuh. Ayatnya malam tadi turun, kemudian di salat subuh datang utusan Nabi, mereka sedang salat. Bahwa kiblat sudah diarahkan ke Ka'bah, maka otomatis imam berjalan ganti posisi. Nah, kalau aku jadi imam waktu itu misalnya lo mulur kia kan tak kokian ya ni orang tiba-tiba marah kokian berapa cara itu? Hah? Hah? Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ulang lihat salat ni. Nah, jadi ini penting dipelajari kaum muslimin muslimat. Nah, memang ada orang kita temukan kalau jalan kan, di perjalanan ada yang salah kiblat bapak tu, lalu kita katakan, Pak, kiblatnya putar sedikit ke kanan misalnya kan, langsung bantin salat diulang lihat Allahu Akbar. Jadi karena tidak tahu. Jadi mereka di dalam salat itu imam langsung berganti arah, makmum juga berputar, dan itu tidak membatalkan salat. Berarti boleh coba gerak dalam salat, bergerak dalam salat untuk kepentingan salat, tidak membatalkan salat. Nah, bergerak dalam solat untuk kepentingan solat tidak membatalkan solat. Ini contohnya, mereka sedang solat subuh baru selesai serakaat, rakaat kedua datang utusan Nabi SAW bahwa kiblat sudah diarahkan ke Ka'bah, maka mereka langsung berputar dalam solat tanpa membatalkan solat. Jalannya. Jadi kalau sempat salah kiblat lalu di dalam solat baru teringat atau baru diketahui, maka kita tidak harus membatalkan solat. Kecuali kita tadi asal sembarangnya, tidak bertanya-tanya, tidak bertengok-tengok, main suasunya cuy, uang banyak situ awak suasunya, itu tidak, memang harus dibatalkan. Tapi kalau sudah dari awal, sebab mereka dari awal kan kiblat kan masih Baitul Maqdis, dalam ilmu mereka masih Baitul Maqdis. Nah, setelah sampai kepadanya yang menasakh, baru mereka berpindah dalam solat tersebut, dan Nabi SAW tidak menyatakan solat mereka tidak sah. Berarti solat mereka tetap sah. Jelas? Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu menghadap kiblat? Ada orang tidak mampu menghadap kiblat? Hah? Apa contoh? Orang sedang mengendarai motor, banti je. Hah?
dalam perjalanan wajib. Ini pesawat. Kau ada pesawat cendol. Anu pandai ya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dalam pesawat misalnya. Orang dalam pesawat perjalanan 8 jam itu tidak bisa tirang. Jamak bisa tapi tidak bisa wanti. Kalau ini biasanya yang jauh-jauh itu pesawat godang isi ya minimal 240 dan sampai ada yang sampai 5 twi ya, ada yang sampai 5 twi, yang terbanyak 7 twi berapa sekitar itulah jumbo yang bertingkat. Nah, jadi kaum muslimin kalau 5 twi itu sampai salat apa nama ada ruang seketek karena di di maskapai atau di pesawat tidak ada musallah kecuali Saudi Airlines, kecuali pesawat Saudi yang ada musallah. Selain itu tidak ada musallah. Musallah apa-apanya 1,5 meter kali 2 meter itu berapa orang tak buatnya? Berarti gua bompek misalnya, berarti gua tuh bompek tidak cukup untuk 500 orang waktu untuk sholat bergantian. Makanya para ulama berfatwa di saat seperti itu dia tidak memungkinkan, karena ketika sampai di daerah tujuan waktu sholat sudah habis. Misalnya bangkit kita dari misalnya dari Jakarta menuju Jeddah, bangkit sekitar jam 2 boleh misal. Kalau masuk ke tu sono zuhur lah masuknya, cuman awak lah masuk pesawat ya lah, ini kan sejam kalau pesawat internasional, sejam sebelum apa lah masuk pesawat. Jadi kalau bangkit jam 1 itu jam 2 lah masuk pesawat, berarti tidak mungkin waktu sholat di daratan lah. Nanti sampainya di Madinah misalnya jam 6:30 mulai, berarti zuhur jasau di mana wak? Jati. Sampai kini alun-alun terminal di udara lah, rest area di udara alun-alun lah. Kalau ada rest area itu kojol anak gosok membuat mana tu dibuat nanti di udara rest area tempat istirahat pesawat, tempat singgah salat. Ini awak nak ngerengkangnya langsung awak lah maju secara teknologinya kan, sudah itu tak dulu Allah Ta'ala sudah itulah buat lagi ya ya tak kan banyak melanggar, Masya Allah negara maju. Maka dia cerita tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia cerita tentang salat je lah, tak maju orangnya. Cuba buat. Masya Allah kira yang dirahmati Allah. Masuk waktu salat tu azan lu semua seketik aja banyak tu ya, seketik aja. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la asyhadu an la kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dalam kondisi seperti ini sholat di tempat masing-masing menghadap kiblat atau tidak, menghadap kiblat atau tidak. Tapi ketika sedang pai itu lebih mudah karena insya Allah bisa menghadap kiblat. Soal masalah berdiri kan sudah dibahas kemarin kan, tidak sanggup berdiri yaitu dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau nak waris area sok di udara, itu wajib mantiru. Nah, isa sholat di kursi lah. Atau lo pikir mah? Pikir buat itu nah. Misalnya pas ditentang Samudra India kan, beres area situ. Bisa lah sambil menikmati pemandangan di situ kan. Kaum muslimin dan muslimat. Cuman jauh gue udah tiru sudah ada bisa. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Atau orang yang dalam keadaan sakit, orang dalam keadaan sakit terbaring, dia di rumah sakit, tidak ada orang yang menghadapkannya ke kiblat misalnya, atau dia tidak bisa, kondisi rumah sakit yang kadang tidak memungkinkan untuk menghadapkan ke kiblat, maka dia juga sholat dalam keadaan seperti itu. Ada lagi orang yang dalam keadaan ketakutan. Apa contoh orang ketakutan? Perang. Orang dalam ketakutan dalam perang. Kalau dia menghadap kiblat, takut di belakang musuh datang, maka dia sholat menghadap arah musuh tadi. Yang tidak menyombah musuh, tapi begitulah keringanan yang Allah berikan. Atau datang tsunami misalnya, nyalu sholat tadi lah, nyala azan tak akan sajid tadi gitu kan. Sudah itu pas dan tinggi waktu sekenek tiba musibah la qadar Allah sangat berlari tadi muta kanang insapnya deh, dan tak sholat pun tadi ya Allah nggak. Akhirnya sholatnya capek dalam keadaan berlari tadi. Kalau lari kan tak jauh lihat teman, orang kiblat dulu kan lari bersyarat menghadap kiblat dan tak lari kecuali menghadap kiblat, sedang kiblat menghadap Karawi itu kan. Dalam keadaan seperti ini boleh tidak menghadap kiblat. Sedangkan sholat sunat itu lebih lagi keringanannya di saat sedang mengendarai kendaraan seperti disebutkan tadi, sedang berkendaraan boleh sholat sunat walaupun tidak menghadap kiblat. Nabi SAW hadis riwayat Jabir dan selainnya bahwa Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraannya dan menghadap ke arah manapun
unta atau keledainya itu berjalan. Jelas? Jadi kalau tuan-tuan misalnya sedang musafir, sedang menyetir ataupun tidak menyetir, awak biasa sholat sunat kan, duha misalnya, ada pokan urusan banyak, tak sampai sehingga, maka sholatlah sambil duduk tadi menyetir. Kok menyetir boleh, tapi jangan sampai hilang pikirannya dong. Dia khusyuk harus hilang pikiran, tak boleh dapatnya. Jangan lah doang aja, salat lo jangan itulah. Karena khusyuk itu tidak berarti tidak mengetahui apa yang di sekeliling kita. Itu tidak syarat khusyuk. Nabi hanya menyatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi bukan melupakan seluruh yang ada di sekeliling, tidak. Walaupun ada diriwayatkan kepada dari sebagian ulama saking khusyuknya untuk musajid tak beres, ya, ini hala khasa, hal-hal khusus. Itu bukan syarat khusyuk. Sebab Sayyidul Khasyi'in, yaitu orang yang paling khusyuk salatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu suara sandal orang yang mau masuk masjid, tahu dia itu, dengar dia sedang rukuk, dipanjangkannya rukuknya. Apa sebab? Kawan tadi pastinya ingin dapat rakaat itu. Dia tahu tangnya sudah, tahu tangnya enggak sama kayaknya. Ada so malu kalau terlambat ya. Iya enggak apa? Wah, kan malu terlambat. Ada rasa malu tu. Yang kedua, berkurang pahala kita. Berkurang pahala kalau tidak sempurna. Kan kalau tidak mungkin yang rakaatnya 3 dengan rakaat dapat 2, apalagi 3 tahiyatul akhir dia lah. Makanya Nabi SAW, maka beliau itu kan pemimpin tu lebih memikirkan rakyatnya daripada mikir diri sendiri. Makanya umat jadi imam, baik dengan imam yang makna pemimpin atau imam dalam solat, itu intinya adalah bukan untuk diri sendiri lagi. Kalau masih berpikir untuk sendiri, jangan jadi pemimpin. Jalannya awak jadi wali desa tapi nak nganyang diri sendiri, jangan jadi wali. Awak nak jadi presiden tapi entah kenapa nak nganyang diri sendiri, jangan jadi presiden. Jadi pimpinan kantor tapi nak nayang ngaji awak entah kenapa ngaji nak buat tak kenang, jangan jadi. Kalau jadi itu jadi nak buat lah, tahu tak? Ini banyak orang inyolah jadi pimpinan tapi pikirnya contoh jadi bawahan gitu. Ada pimpinan tapi situ apa nama caranya, cara bawahan. Yang penting gaji nyaman, selesai. Tak terkenang dia mau menentukan gaji bawahan. Tinjau kan memutuskan bawahan, tak punya keputusan. Nah, makanya sebagai pimpinan wajib berpikir, bukan lagi pikir untuk diri sendiri, termasuk dalam salat. Makanya kalau misalnya jemaah kita orang-orang lah ngantuk-ngantuk, lama yang ngaji aja kan, aja yang banyak ayat surah itu kan, itu jangan banyak lalita aja kan, aja beko dalam ayat cerita makan lagi, watimuna ta'ama ala hubbihi miskin wa yatima wa asiran, cerita makan lah dalam ayat begini kan, ini lalita. Jangan iko imam cerita makan ayat tapi ndak hati-hati dan ndak rukun-rukun. Jadi ada mempertimbangkan yang akan sholat dan mempertimbangkan yang sedang sholat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, supaya wajib tak lama sholat dengan imam nanti lo ada jangan misalnya, makanya nanti kalau tidak sanggup menunggu di dalam sholat dengan memanjangkan rakaat pertama, maka tunggu lebih lama antara azan dan qamatnya. Kan ada pilihan juga ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Bahkan tadi terdengar olehnya suara orang sendal orang datang, dia lamakan sedikit rukuknya. Ini yang dilakukan oleh sahabat pada kita. Rukuknya dilamakan sedikit supaya kira-kira dia sudah masuk rukuk. Sebab siapa yang dapatkan imam dalam rukuk, dia dapat 1 rakaat
Oke. Tapi pastikan tuh ya sebagian imam lah kagak, iya mau rukuk sudah tu tak tambaran, enggak. Karena Nabi katakan mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, bisa rukuk bersama imam. Kalau tidak bisa rukuk bersama imam berarti belum dapat satu rakaat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali kemudian untuk sholat sunat boleh tidak menghadap kiblat ketika sedang berkendaraan, ketika naik kendaraan. Bohonda bisa ya, tapi kalau bohonda tak mungkin ceneko sedekap dia tetap ya ceneko sama aja menyetir kan, harusnya ceneko, tak mungkin lah ceneko lah tu lapan tangan kalau ada keluar motor lah. Cuman tentu saja ini artinya tentu saja yang lebih baik adalah turun dan menghadap kiblat. Tapi ini kan rukhsah yang Allah berikan. Awak dalam perjalanan kan, sebab kalau turun lebih kau sekian waktu habis, padahal waktu kita terbatas dan kita tidak boleh tidak mau meninggalkannya, seperti sholat duha misalnya kan, atau sholat witir misalnya. Kalau tunggu nanti dulu witir terlambat sampai ada terkendala pekerjaan kita. Tapi kalau seandainya kondisi normal, tentu sholat dalam keadaan normal pula. Tapi kalau keadaan yang tidak normal, maka boleh berkendaraan sambil sholat atau sholat sambil berkendaraan, sholat sunat. Catat dia, sholat sunat, bukan sholat wajib. Gak salah paham lah bang ni, potongnya ustaz dah mulianya dapat sambil nyetir sholat ni ya. Jangan banti ya zuhur lagi ya. Tak, zuhur wajib berhenti, asar wajib berhenti, atau dijamak antara keduanya, berarti di waktu salah satunya. Jelas? Demikian selesai kita syarat yang ke-8. InsyaAllah tinggal satu syarat lagi, InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, barakallahu. Berjabat tangan kapan saja boleh, baik selesai sholat maupun tidak selesai sholat, karena tidak ada larangan. Hukum asalnya kapan saja boleh bersalaman. Cuman bersalam-salaman selesai sholat sehingga menjadikan suatu ritual, ini termasuk menambah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ibnu Battal Al-Maliki ini sebagian orang menukil pendapat Ibnu Battal, tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh Ibnu Battal Al-Maliki. Ibnu Battal maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, turun tangan kawan-kawan, jadi tapiak lah bid'ah enggak. Nah itu maksud beliau, ambil Masya Allah bila pulang misalnya kan, itu tidak dilarang, boleh ya Jom. Cuman ini jangan dijadikan landasan untuk selesai doa bersama lalu salatullah salamullah ya, kan itu. Kalau itu yang dimaksud, ini bukan ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Battal Al-Maliki tadi. Ini itu jadi perkataan yang sampaikannya. Jadi bukan itu maksud, itu namanya bersalam salaman, samanya berselawat, beliau bersalawatan. Enggak pura. Boleh, tidak masalah. Cuman menjadikannya sebagai bagian dari ritual selesai zikir. Kalau tidak salam-salaman, mereka lah aliran baru ni kan, lah jolin orang nunjuk adalah dicatat dia cabur tak sepuluh nombor salaman jawab selesai apanya, dia jadi ritual dah, dijadikan suatu amalia tertentu. Itu enggak bisa bezong ya, bisa bezong. Alhamdulillah ya mama jalan mak ya. Jadi kalau yang dimaksudkan adalah beko selesai dan berzikir, atau selesai ada pimpin doa dan sudah itu togak abang keliliang doa kan sodo
Ibu-ibu ada waktu lagi roh di sebagian saji. Iya mana apa aja. Jadi kan gitu apa tino jantan ke. Tapi tidak, alhamdulillah kini tidak banyak roh. Dulu banyak. Nah, jadi solusi apa doh tibolah ke rombongan ibu salaman aja. Jadi imam. Lama jadi imam waktu itu. Kamu sedang muslim ada. Kalau itu yang maksud itu tidak ada dalilnya. Dan justru itu lebih dekat pada dilarang karena mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akibat itu menyebabkan kita menuduh yang lain yang tidak mau. Nanti mulai itu akan mulai. Tapi kalau seandainya selesai salat, assalamualaikum imam, masya Allah, tidak ada salah. Atau kan pulang ta'izin, nak pulang dulu, tidak masalah. Atau selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah sampai zikir dia nak capek ke, dan Allah ni tidak masalah. Atau gua takut gua di salatkan zikir saya nak hilang ya kan, nya nak nagih utang ya, utang potong mana cuy kan, tidak juga masalah. Tapi dijadikan sebagai bagian dari ritual, bagian daripada apa namanya amaliyah salat, itu tidak boleh. Alah cuy. Tidak, dan tadilah Allah roh kan tidak ada guru lah. Alhamdulillah. Nah, tuh jangan ibu aku je lah. Tak ada racun. Jadi aku ibu tidak ngaji empatnya. Mereka suatu jangan nyar aku je lah dah ya. Nah, baik. Pendek takut nak orang tu. Nah, apa? Ada yang tiga, ada yang lebih. Ada yang tiga, ada yang lebih. Nah, yang itu tuh, dan lupa orang gini doang. Ya, tapi yang jelek Bani Israel. Nah, apakah Ashabul Madian atau Ashabul Aika? Kamu tak pasti gini doang. Tapi apa nama salah satu kaum Ashabul Aika atau Ashabul Madian? Tidak, Ashabul Aika mungkin. Nantilah murajaah kembali. Nya perlu tentu kini tu. Tidak perlu kini tanya ke sana. Nah, baik. Kalau perlu kini buka tafsir Tabari, buka Qurtubi, ini ada tanya. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.